Halo Pak Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Hansan dari 11 PS 4. Pada pagi hari ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan presentasi dengan tema atau judul Perang Dunia Kedua. Selamat menikmati. Perang Dunia Kedua adalah sebuah konflik global kedua sekaligus terbesar yang melibatkan banyak negara. Perang Dunia Kedua berlangsung mulai dari tahun 1939 sampai dengan tahun 1945. Pihak-pihak yang bertempur di dalamnya terbagi menjadi kedua blok, yaitu blok sekutu dan blok poros. Secara umum peperangan ini terjadi karena agresi yang dilancarkan oleh blok poros untuk merebut hegemoni politik dunia, sehingga banyak negara kemudian bersekutu dengan melawan blok poros. Untuk melawan blok poros, wilayah utama pertempuran antara lain terjadi di Eropa, Afrika Utara, Asia Timur, dan Tenggara, serta wilayah Pasifik. Lebih dari 1 juta orang turut serta dalam pertempuran. 50 atau 70 juta diantaranya tewas, diikuti dengan kehancuran ekonomi, munculnya usaha memerdekakan diri dari negara jajahan, serta polarisasi politik dunia menuju perang dingin. Latar belakang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama yang berakhir dengan kekalahan dari blok sentral atau Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria atau Hungaria, dan Kekaisaran Turki Utsmania, menyebabkan tekanan yang besar bagi Jerman. Kekaisaran terpaksa harus bubar melalui revolusi Jerman 1819. Akhirnya negara demokratis baru menyebabkan ketegangan dan perebutan kekuasaan antar golongan. Utang perang, hancurnya perekonomian, dan pemangkasan militer Jerman melalui perjanjian Versailles menyebabkan golongan keras sayap kanan mudah memasuki panggung politik. Salah satunya Adolf Hitler yang diangkat menjadi konselir Jerman pada tahun 1933. Benito Mussolini dengan gerakan ultranasionalis pada tahun 1922 sampai 1925. Kekaisaran Hirohito memimpin Jepang berperang melawan Cina pada tahun 1937 dan keluar dari Liga Bangsa-Bangsa. Perang Dunia Kedua dinyatakan dimulai pada 1 September 1939 ketika Nazi Jerman menyerbu Polandia. Meskipun banyak peristiwa-peristiwa sebelumnya yang merupakan titik-titik penting menuju Blok dan wilayah pertempuran Perang Dunia Kedua. A. Blok poros. Blok poros terdiri dari 3 negara, yaitu Jerman, Jepang, dan Italia. Aksi-aksi militeristik Jerman sejak Hitler menjabat pada tahun 1933 pada dasarnya direspon negatif oleh Italia melalui Front Stresa. Namun ketika Italia menganeksasi Ethiopia pada Oktober 1935, Jerman justru mendukung aksi tersebut, sehingga Italia menarik segala sentimen negatif terhadap Jerman dan menjajaki persekutuan. Pada bulan Oktober 1936, Jerman dan Italia membentuk poros Roma-Berlin. Sementara pada bulan November, Jerman-Jepang menandatangani Fakta Anti-Komintern untuk mencegah Soviet memporak-porandakan kekuasaan kedua negara melalui komunisme. Pasca pecahnya front perang di Eropa pada tahun 1939, Jerman dan Italia membutuhkan pengalihan untuk mencegah Amerika Serikat terjun langsung ke Eropa. Fakta tripartit ditandatangani pada September 1940. Isinya pada dasarnya menyerahkan tataran Eropa kepada Jerman dan Italia, sementara Asia Timur kepada Jepang. Hal ini untuk membagi fokus Amerika Serikat yang disinyalir akan memihak sekutu. Blok ini nantinya juga diikuti oleh negara-negara bawahan antara lain Hungaria, Romania, Slovakia, Bulgaria, dan Kroasia setelah ditaklukkan Jerman.
B. Kedua adalah blok sekutu. Blok sekutu adalah pihak aliansi yang dibentuk untuk merespons sikap ekspansionis blok poros, berisi antara lain Imperium Britania, Prancis, dan Tiongkok. Kemudian disusul oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Adalah dua negara pertama blok sekutu menyusul pernyataan perang terhadap Jerman merespon serbuannya ke Polandia pada September 1939. Sekutu menjalin hubungannya dengan negara-negara minor yang terancam aneksasi Jerman seperti Yunani, Finlandia, Denmark, Norwegia, Belanda, dan Ceko. Tiongkok juga termasuk dalam blok ini setelah terlebih dahulu berperang melawan Jepang sejak tahun 1937. Uni Soviet sebelumnya terikat perjanjian netral dengan Jerman, beralih memasuki blok sekutu karena Jerman mempersiapkan operasi Barbarossa untuk menaklukkan kekuatan militer Soviet. Terakhir, Amerika Serikat memasuki blok sekutu dengan menyatakan perang terhadap Jepang pasca peristiwa Pearl Harbor pada Desember 1941. Kronologi Perang Dunia II. A. Wilayah Eropa Afrika. Serbuan Perdana Jerman ke Polandia September 1939 memporak-porandakan negara kecil di sekitarnya. Hal ini juga terjadi karena Soviet yang netral pada saat itu menduduki Lituania, Polandia, dan negara-negara Baltik sebagai bentuk bantuan bersama. Soviet kemudian dikeluarkan dari Liga Bangsa-Bangsa membangun keamanan front timur. Jerman melanjutkan invasi ke Denmark dan Norwegia pada April 1940 dan menekan perjanjian dagang dengan Soviet untuk memperoleh bahan baku pasca diblokade oleh Inggris dan Prancis. Pada bulan Mei, Jerman dibantu Italia menyerbu Prancis, Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Dalam beberapa minggu, seluruhnya menyerah melawan taktik Blitzkrieg. Pada bulan Juni, tentara Britania dan Prancis terpaksa melarikan diri dalam peristiwa Dunkirk yang pada dasarnya juga merupakan kegagalan Jerman membasmi seluruh tentara Inggris yang ada di Eropa daratan. Jerman memulai supremasi udara melalui Luftwaffe dengan memborbardir Kepulauan Britania, sementara Italia memulai operasi di wilayah Mediterania untuk menguasai Yunani dan Afrika Utara. Pada November 1940, anggota blok poros bertambah seiring meningkatnya ketegangan antara Jerman dan Soviet, sehingga blok poros mau tidak mau mempersiapkan skenario terbukanya front timur Eropa. Mendekati pertengahan tahun 1941, armada Jerman dan Italia telah menduduki Libya dan Mesir menuju ke Timur Tengah, bersamaan dengan berhentinya kampanye Luftwaffe di Britania. Bulan Juni 1941, poros timur pecah setelah Jerman melancarkan operasi Barbarossa menginvasi Soviet. Poros mampu mengungguli Tentara Merah dan mendorongnya sampai ke kota Stalingrad, tepi Sungai Volga. Di sisi lain, kondisi ini menyebabkan perhatian poros terpecah menjadi 3 bagian, sehingga Inggris mulai merencanakan pendaratan ke Eropa daratan. Tahun 1942 menjadi titik balik kebangkitan sekutu di Eropa. Bergabungnya Amerika Serikat, berbaliknya kondisi di front timur pasca kegagalan penakluk Stalingrad dan serangan balik di Afrika, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 1943 sampai 1944, pasukan sekutu perlahan mendekat penyerbuan ke Italia, dimulai sementara Soviet berhasil mendobrak hingga ke Rumania tanggal 6 Juni 1944. Sekutu berhasil mendaratkan pasukan dalam jumlah besar di Normandia, Prancis, untuk membuka kembali front barat dan menghancurkan konsentrasi poros sekutu
terus menekan dari barat, timur, dan selatan sampai akhirnya bertemu di Sungai Elbe pada 25 April. Poros Eropa dinyatakan kalah setelah Rheinsteig direbut pada 30 April 1945. B. Wilayah Asia. Pertempuran di wilayah Asia Timur pada dasarnya telah dimulai sejak Jepang menginvasi Cina pada tahun 1937. Di wilayah ini, Jepang nyaris tanpa perlawanan, sehingga dalam fakta tripartit, Jepang bertugas untuk menaklukkan wilayah Asia, terutama untuk menaklukkan koloni-koloni Eropa dan mencegah Amerika Serikat terlibat jauh di front Eropa. Pasca bergabung dalam blok poros, Jepang mempersiapkan diri untuk merebut wilayah Indochina dan Hindia Timur untuk memperoleh bahan baku akibat diembargo oleh Amerika Serikat. Untuk mengamalkan kepentingan ini, Jepang berupaya mematikan armada Amerika Serikat dan sekutu secara bersamaan di Pearl Harbor, Thailand, Malaya, dan Hong Kong. Jepang dalam waktu kurang dari 6 bulan sejak serangan ke Hawaii telah menguasai Burma, Thailand, Singapura, Malaya, dan Hindia Timur. Jepang juga memenangkan pengaruh di Filipina dan Australia Utara untuk mencegah serangan balik dari sekutu. Pada Mei 1943, Jepang mulai mengalami kebuntuan setelah gagal menyerbu Port Moresby. Sementara sekutu melancarkan serangan balik di Pasifik, Nugini Barat, dan Kepulauan Alaska untuk dengan segera mengisolasi Jepang di Asia Timur. Sementara pertempuran di Cina mengalami deadlock. Jepang juga terus diganggu oleh armada Inggris India di Burma. Akhir tahun 1994, armada sekutu di Pasifik telah memasuki Kepulauan Palau dan Mariana. Pasukan Amerika Serikat mendarat di Filipina pada Januari 1945 dan menduduki Manila pada bulan Maret, sementara pada bulan Mei 1945, Australia menduduki Borneo dan Inggris menduduki Burma. Tentara Amerika Serikat berpindah dari Filipina langsung menuju Kepulauan Jepang dengan menguasai Iwo Jima dan Okinawa. Pada bulan Mei, memblokade Jepang dan memintanya menyerah sesuai perjanjian POS Juli 1945. Namun Jepang terus mengabaikan perjanjian ini dan ancaman-ancaman lainnya. Sehingga Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945 dan Jepang menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus 1945, mengakhiri pertempuran di Asia dan Perang Dunia II secara keseluruhan. Perang Dunia II secara keseluruhan berdampak pada pihak yang menang ataupun kalah dalam perang. Kehancuran infrastruktur dan perekonomian yang membuat seluruh negara berperang menjalani restorasi ekonomi yang amat besar. Sementara itu 50 juta hingga 70 juta jiwa diperkirakan tewas dalam perang, termasuk dalam peristiwa bom Hiroshima dan Nagasaki. Hampir seluruh populasi wilayah tersebut. Perjanjian Potsdam dan Perjanjian San Francisco melemahkan Jerman, Jepang, dan Italia karena harus menanggung utang perang. Dilemahkannya militernya dan dalam penduduknya sekutu untuk sementara waktu. Dalam kancah politik global, berakhir Perang Dunia II melahirkan dua kekuatan baru, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sebagai negara adidaya yang memperebutkan pengaruh maupun membiayai restorasi ekonomi, negara-negara yang hancur. Perebutan pengaruh ini banyak terjadi di negara-negara yang baru merdeka akibat lemahnya kontrol Eropa yang imperialis hancur karena perang. Baiklah, sekian presentasi materi Perang Dunia Kedua dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.